Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini saya akan menyampaikan renungan sesuai dengan tema tahun 2025, yaitu bersatu hati mengalami pertumbuhan rohani menuju kedewasaan penuh dalam Kristus yang terambil dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Itu pada tahun 2025. Sedangkan pada bulan Januari subtemanya yaitu berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Diambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, namun judul yang akan saya sampaikan terkait dengan ini yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini sebagai bagian dari sub tema bulan ini. Dan secara lengkap ayat ini saya akan bacakan yaitu terutama Filipi 4 ayat 6 secara lengkap. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada nas hari ini mengandung pesan untuk kita agar kita tidak merasa khawatir atau cemas tentang apapun dalam hidup, melainkan membawa segala kebutuhan, keinginan dan juga kekhawatiran mereka kepada Allah melalui doa, permohonan dan ucapan syukur. Nah, latar belakang dari ayat ini adalah situasi yang dihadapi oleh jemaat di Filipi pada saat itu. Mereka mengalami tekanan, penindasan, ketidakpastian dalam hidup mereka. Rasul Paulus yang mengenal dan mencintai jemaat tersebut menulis surat ini untuk memberikan dorongan penghiburan dan nasihat kepada jemaat di Filipi. Dalam konteks ini, ayat ini merupakan atau menunjukkan kepada jemaat bahwa ketika mereka menghadapi masalah kekhawatiran atau kebutuhan, tentunya kita harus berserah kepada Tuhan sendiri. Tidak boleh bergantung pada diri sendiri, pastinya harus serahkan pada Allah. Mereka diingatkan untuk mempercayai Allah dan mempersembahkan segala hal kepadanya melalui doa dan permohonan. Tujuan dari doa adalah untuk mengalami kedekatan dengan Allah, mengungkapkan keinginan dan kebutuhan mereka kepadanya, dan memberikan syukur bagi semua yang diberikannya. Dalam konteks ini, sebagai orang Kristen, doa dan kepercayaan kepada Allah dianggap sebagai cara untuk mengatasi kecemasan dan kekhawatiran dalam hidup. Juga ayat ini mengajarkan agar umat Kristen tidak bergantung pada kekuatan dan kemampuan mereka sendiri, tetapi untuk meletakkan segala harapan dan kebutuhan mereka kepada Allah yang memiliki kuasa dan kasih yang tak terbatas. Jadi, latar belakang dari ayat Filipi 4 ayat 6 ini adalah memberikan penghiburan dan bimbingan kepada jemaat di Filipi agar tidak cemas atau gelisah dan merasa terbebani oleh masalah kehidupan mereka, melainkan untuk membawa segala hal kepada Allah melalui doa, permohonan dan juga ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih,
Untuk menerapkan ajaran atau kitab Filipi 4 ayat 6 dalam kehidupan sehari-hari, berikut adalah beberapa langkah yang praktis yang dapat kita lakukan. Nah, yang pertama, kenali kecemasan kita, identifikasi dan sadari apa yang menjadi sumber kekhawatiran kita. Ketahui bahwa kecemasan adalah manusiawi, hal yang wajar. Nah, tetapi kita harus berusaha untuk tidak membiarkannya menguasai hidup dan hati kita. Yang kedua, bahwa semua menginginkan atau semua keinginan kita kepada Allah. Tunjukkan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa. Berbicaralah dengan Dia secara terbuka dan jujur, mengungkapkan apa yang ada dalam hatimu. Ajukanlah permohonan kita kepadanya dengan keyakinan bahwa kita mendengar atau Dia mendengar dan mampu memenuhinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga yaitu sertakan ucapan syukur dalam doa kita. Ya, saat berdoa selalu sertakan ucapan syukur untuk berkat dan anugerah yang telah diterimanya dalam hidup kita, yaitu fokus pada hal-hal yang baik dan berkat yang telah Allah berikan, sehingga hati kita terisi dengan rasa syukur yang memperkuat iman kita. Lalu yang keempat, serahkan semua kekhawatiran kepada Allah. Dalam hal ini, ketika kekhawatiran muncul, serahkanlah semua kepada Allah. Sadari bahwa kita tidak memiliki kendali penuh atas hidup kita, tetapi Allah memiliki kuasa yang tak terbatas. Berserah diri kepadanya dan percayalah bahwa Dia akan memelihara dan mengurus segala hal yang dengan baik. Nah, selanjutnya, apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Dari pernyataan Filipi 4 ayat 6 ada beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, kita harus melawan kecemasan kita. Ayat ini menekankan pentingnya melawan kecemasan dalam hidup kita. Kecemasan adalah sikap yang tidak sehat dan dapat mengganggu kesejahteraan kita. Allah menginginkan kita untuk tidak terjebak dalam kecemasan, tetapi untuk mempercayakan segala hal kepadanya. Lalu yang kedua, yang perlu kita renungkan dari nas ini, kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah. Pernyataan ini mengajak kita untuk memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah ketika kita menghadapi kekhawatiran dan kebutuhan dalam hidup. Kita harus yakin bahwa Allah adalah sumber segala yang kita butuhkan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang peduli dengan kehidupan kita, dan Dia mampu memenuhi segala kebutuhan kita. Lalu yang ketiga yang harus kita renungkan, kita harus bermohon dengan ucapan syukur kepada Allah. Apa yang sudah kita terima, itu kita selalu bersyukur, karena kita sudah dipelihara Tuhan, sudah pimpin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ayat ini mengajarkan pentingnya menggabungkan permohonan dengan ucapan syukur saat kita membawa keinginan kita kepada Allah. Penting juga mengucap syukur bagi apa yang telah diberikannya. Ucapan syukur membantu kita untuk melihat berkat-berkat yang telah kita terima dan mengalihkan fokus dari kekhawatiran kepada kasih dan kemurahan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu yang keempat yang harus kita renungkan,
terkait dengan bagian ayat tadi, yaitu kita harus hidup dalam ketergantungan kepada Allah. Pastinya kita harus berserah diri kepada Allah. Bagian ini, pernyataan ini mengajarkan kita untuk hidup dalam ketergantungan penuh kepada Allah daripada mengandalkan kekuatan dan kecakapan kita sendiri. Kita ingatkan untuk mempercayakan hidup kita kepadanya, yaitu pada Tuhan. Ketika kita mempercayakan segala hal kepada Allah, kita mengakui bahwa Dia adalah sumber kekuatan, hikmat, dan penyertaan dalam hidup kita. Lalu bagian terakhir, yaitu sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, renungkanlah pesan-pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu berusahalah untuk melawan kecemasan atau kegelisahan, mempercayakan segala hal kepada Allah melalui doa, mengucap syukur, dan hidup dalam ketergantungan kepadanya akan membawa kedamaian dan kekuatan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa surga, kami ucap syukur atas hari ini. Kami semalam sudah bisa istirahat dengan baik, dan saat ini kami sudah dibangunkan, beri kesehatan, kekuatan. Terima kasih atas firman-Mu, sehingga bisa memperkuat iman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu dalam aktivitas dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam ini nanti, dan aktivitas sehari-hari kami. Terima kasih. Doa yang singkat ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatiannya terkait dengan renungan pagi ini.